Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Nur Anggraina. Jadi di video kali ini aku mau lanjutin video kemarin tentang pengujian kuesioner. Jadi kan kemarin aku ada bilang pengujian kuesioner itu kan ada 6. Ada statistik deskriptif, kualitas data, asumsi klasik, regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Di video kemarin aku udah sempat jelasin 2 pengujian, yaitu uji statistik deskriptif dan uji kualitas data. Sebelumnya mohon maaf banget, di uji kualitas data itu aku ada kekeliruan. Jadi untuk rumusnya itu benar, tapi kemarin kan aku langsung disatukan pengujian semua variabel antara pengujian validitas dan reliabilitas. Harusnya kedua pengujian itu, baik validitas maupun reliabilitas, diuji itu per variabel. Jadi kemarin tuh aku harusnya variabel B dulu, baru variabel M, baru variabel W gitu doang sih, nggak salah rumusnya. Nah, terus kita sekarang langsung masuk aja ke pengujian selanjutnya. Kita buka dulu datanya, agak lama, buka kuesioner, klik open. Nah, ini datanya udah kebuka, data yang kemarin sempat kita jadikan contoh kasus. Terus kalau misalnya kita mau melakukan pengujian selanjutnya, baik asumsi klasik dan lain-lain, kita harus totalin dulu antara variabel B, variabel M, variabel W. Bisa totalin lewat Excel atau bisa juga totalin lewat SPSS, ada di bagian transform, compute variable. Terus kita langsung pilih, misalnya kita mau total B. Kita langsung masukin tanda panah, klik plus, terus masukin variabel selanjutnya yang mau ditotalin, tinggal masukin variabelnya ke dalam kotak, terus dikasih tanda panah gitu. Jadi karena ini aku berhubung udah ditotalin, nggak usah kita klik X, terus kita masuk ke rumus-rumus untuk memunculkan pengujian yang mau kita lakukan. Kita pilih analyze, pilih regression, pilih linear, terus variabel dependentnya kita isi dengan variabel total W. Karena kan kemarin juga aku udah bilang variabel W itu kan dependent. Sisanya B sama M itu kita masukin ke variabel independent. Terus di sini kan ada banyak menunya nih untuk pengaturannya. Kita buka satu-satu. Yang pertama itu kita buka dulu statistik. Terus ini kan 2 centangnya itu kan udah dari sananya ya. Jadi dibiarin aja. Kita tinggal tambah centang pada collinearity diagnostics. Terus kita pilih continue. Lalu pilih plots. Kita pilih spreadsheet pada kolom Y, dan kita pilih spread, nggak tahu sih cara bacanya gimana, DPRED pada kolom X. Terus kita langsung klik continue lagi. Terus kita buka save, kita centang pada unstandardized pada residuals. Itu aja yang perlu dicentang. Terus kita klik OK, terus kita klik OK di bagian bawah. Nah, jadi kan kalau misalnya kita udah masukin rumus yang tadi, bakal muncul pop up gitu kan, hasil-hasil dari rumus kita, tapi itu dihiraukan aja. Yang penting di bagian sebelah kanan tabel kita itu udah ada res 1 atau hasil dari pengujian tadi, karena pengujian tadi kan aku bilang cuma untuk munculin pengujian lainnya. Jadi kita langsung masuk aja ke pengujiannya. Yang pertama itu kita pilih analyze, lalu kita pilih non-parametric test, lalu kita pilih legacy dialogues, lalu kita pilih one sample case. Terus kita masukin unstandardized variable ke test variable list. Terus kita klik OK. Nah, ini udah muncul hasil dari pengujiannya. Jadi ada banyak datanya. Yang kita gunakan itu bukan hanya untuk uji asumsi klasik, tapi pada tampilan kali ini kita bisa langsung menguji asumsi klasik,
dan uji hipotesis. Gitu. Yang pertama kita masuk dulu ke uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik itu terdiri atas 3 jenis. Yang pertama itu uji normalitas, yang kedua uji multicollinearity, yang ketiga itu uji hetero. Jadi kalau misalnya uji normalitas itu untuk menunjukkan apakah variabel-variabel yang digunakan atau variabel independennya itu dikatakan normal terhadap variabel dependen. Kita masuknya ke bagian n-partes. Jadi ini ada di paling bawah, langsung aja scroll ke bawah ke n-partes. Jadi n-partes ini dikatakan normal apabila sig-nya itu signifikasinya di atas 0,05. Untuk pengujian kali ini variabel kita sudah normal karena datanya itu 0,074 atau lebih besar dari 0,05. Gitu. Jadi variabel kemandirian dan variabel motivasi itu sudah normal terhadap variabel prestasi. Terus kita masuk ke pengujian asumsi klasik yang kedua, itu kita masuk ke uji hetero. Jadi uji hetero itu kan ada 2 jenis. Yang pertama itu pengujian secara angka, dan yang kedua itu dari gambar. Kita bisa langsung lihat nih dari gambar ini, apakah datanya itu sudah tersebar atau belum. Sebenarnya pengujian ini kan melalui gambar itu sangat subjektif ya, jadi bisa aja setiap orang itu interpretasinya beda. Cuma patokannya apabila kita mau menguji hetero melalui gambar, yang penting intinya dilihat aja kalau misalnya ada yang tumpang tindih, ada yang nempel-nempel semuanya gitu, ada banyak, itu berarti datanya nggak hetero atau nggak tersebar. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pengujian asumsi klasik yang ketiga, yaitu uji multicollinearity atau lebih singkatnya itu uji multicol. Jadi kalau untuk uji multicol itu kita cuma perlu tabel coefficients, terus kita lihat di bagian sebelah kanannya, 2 tabel sebelah kanan, 2 kotaknya itu ada collinearity tolerance sama statistik VIF. Nah, jadi kalau misalnya rules dalam uji multicol itu di bagian collinearity tolerance datanya harus di atas 0,1 dan pada bagian VIF itu datanya harus di bawah 10 gitu. Ini kan data kita untuk yang toleransi itu kan 0,789 atau di atas 0,1, dan data VIF itu juga kita udah di bawah 10 karena data kita itu 1,268. Jadi artinya variabel yang kita gunakan, variabel B sama M itu tidak terikat. Jadi nggak ada masalah untuk pengujian variabel B dan M terhadap variabel W gitu. Karena kalau misalnya kedua variabel independen yang kita gunakan itu saling terikat satu sama lain, maka pengujian tidak bisa dilanjutkan. Nah, kita tinggal scroll ke atas aja, ada model summary. Jadi model summary ini bukan untuk mengukur atau menguji pengujian dari 6 yang tadi aku sebutkan. Ini cuma intermezzo aja untuk menentukan seberapa besar variabel dependen kita yang ada dalam variabel independen gitu. Nggak akan ngerti sih kalau dijelasin melalui teori. Jadi untuk model summary ini kita membaca R square ya. Jadi ini kotak yang kedua kita baca R square. Di sini kita baca angkanya langsung 0,542 atau kalau dalam persentase itu menjadi 54%. Itu berarti dari variabel prestasi belajar yang mau kita cari, 54,2%-nya itu digambarkan melalui kemandirian belajar dan motivasi belajar. Sedangkan sisanya itu berarti ditentukan oleh variabel lain. Sisa 45,8%-nya gitu. Intinya kalau misalnya baca R square ini, kalau terlalu rendah itu kan nggak bagus ya, tapi balik lagi penilaian itu nggak terlalu penting-penting banget, nggak termasuk dalam 6 pengujian itu gitu. Lanjut kita turun sedikit ke tabel ANOVA. Jadi untuk tabel ANOVA ini kita mau melakukan uji hipotesis yang terdiri atas 2 jenis, uji T dan uji F. Untuk tabel ANOVA sendiri lebih dikhususkan untuk uji F. Jadi uji F itu adalah uji simultan untuk melihat secara bersama-sama pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
kita lihatnya itu ke bagian sik. Seperti biasa, lihat ke bagian sik. Kalau di bawah 0,05 itu berarti datanya berpengaruh. Sebenarnya bisa lihat dari kolom F yang ada di sini, tapi perlu tabel F gitu loh, biasa dikurang-kurangin, terus lihat letak datanya itu ada di bagian mana tabel F. Tapi biar lebih gampang, langsung masuk aja ke bagian sik. Terus di sini kan kita signifikasinya itu kan 0 ya, atau di bawah 0,05. Berarti variabel independen yang kita gunakan itu artinya secara bersama-sama saling berpengaruh secara signifikan terhadap variabel W. Nah, terus kita balik lagi ke variabel koefisien. Jadi kalau misalnya kita mau uji T itu, kita nggak gunain yang sebelah kanan, tabel-tabel sebelah kanan, tapi kita cuma gunain tabel-tabel sebelah kiri. Gitu. Uji T itu adalah sama seperti uji F untuk melihat pengaruh, tapi kalau uji F itu kan melihat pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kalau uji T itu melihat pengaruh variabel independen secara individu atau secara mandiri terhadap variabel dependen. Jadi satu persatu antara total B dan total M, apakah keduanya mempengaruhi atau tidak kepada variabel dependen. Jadi kalau di sini juga sama, kita lihat ke signifikasinya. Kalau di bawah 0,05 itu berarti berpengaruh secara signifikan. Kebetulan data yang kita gunakan baik B atau M, variabelnya itu keduanya berpengaruh secara signifikan terhadap variabel W atau variabel dependennya. Dan pengaruhnya itu bisa dilihat secara positif atau tidak. Itu di unstandardized B di sini kita bisa lihat kalau misalnya angkanya itu positif, berarti variabelnya itu berpengaruh positif kepada variabel dependen. Di sini keduanya juga saling berpengaruh positif. Jadi aku rekap untuk video kali ini, aku udah jelasin tentang uji asumsi klasik, terus cara baca R-square, dan juga uji hipotesis dalam uji T dan uji F. Itu guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Karena habis ini aku TS, mungkin nggak langsung ke video tutorial yang baru, tapi ngulang dari tutorial yang pertama. Bismillah ya guys. Dadah, maaf kalau ada salah-salah, kalau kelibet-libet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.